Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, selamat datang kembali di our channel. Hari ini kita akan membahas mengenai simple past tense. Apa itu simple past tense? Bagaimana membuat kalimatnya? Apa rumus-rumusnya? Dan juga tips-tips membuat kalimat simple past tense. Selamat mengikuti. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan bunyi loncengnya, like, share, dan komen. What is simple past tense? Apa itu simple past tense? Simple past tense adalah pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Jadi, kejadian tersebut sudah tidak terjadi di masa sekarang ya. Seperti di tenses-tenses yang lain, simple past tense juga mempunyai 3 macam bentuk kalimat, yaitu afirmatif, negatif, dan interrogatif. Yang pertama, afirmatif. Dalam kalimat past tense, kita menggunakan pola kalimat subjek, verb to atau kata kerja kedua, diikuti komplement atau pelengkap. Jika kalimatnya tidak menggunakan verba atau kata kerja, maka rumusnya menjadi subjek ditambah to be yang kita pakai adalah was dan were, lalu diikuti komplement. Sebagai contoh kalimatnya, my parents lived in Bandung 10 years ago. Orang tuaku tinggal di Bandung 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang sudah tidak tinggal di Bandung lagi. Raina and Reina went to Bali last month. Raina dan Reina pergi ke Bali bulan lalu. Berarti mereka sudah kembali dari Bali. Kalian perhatikan kata kerja dari kalimat A dan B. Kalimat A menggunakan kata kerja lived. Itu adalah bentuk kata kerja kedua dari live, yang artinya tinggal. Sedangkan kalimat yang B menggunakan kata kerja went. Itu merupakan bentuk kedua dari kata kerja go, yang artinya pergi. Contoh selanjutnya yang tidak menggunakan verba atau kata kerja. I was born in Semarang 13 years ago. Saya dilahirkan di Semarang 13 tahun yang lalu. Di situ I menggunakan to be words. Contoh kalimat yang keempat. We were late to come to the meeting last night. Kami terlambat datang ke pertemuan tadi malam. We itu jamak, maka kita menggunakan to be were. Pola yang kedua adalah pola kalimat negatif. Pola kalimatnya subjek diikuti did not, lalu kata kerja ke satu. Ingat ya, dalam kalimat negatif kita menggunakan did not plus kata kerja ke satu. Diikuti komplement atau pelengkap. Sedangkan kalimat yang tidak menggunakan verba, kita tinggal menambahkan not setelah to be. Jadi polanya menjadi subjek, diikuti to be, was atau were, kemudian not, dan diikuti pelengkap. Contoh kalimatnya. Contoh kalimat negatif ini saya buat dari kalimat afirmatif tadi ya. Yang pertama, my parents didn't live in Bandung 10 years ago. Perhatikan di situ, live yang tadinya bentuk kedua sekarang menjadi bentuk ke satu. Tapi depannya ditambahkan didn't, yang merupakan singkatan dari did not. My parents didn't live in Bandung 10 years ago. Orang tuaku tidak tinggal di Bandung 10 tahun yang lalu. Contoh yang kedua, Raina and Reina did not go to Bali last month. Raina dan Reina tidak pergi ke Bali bulan lalu.
Kata kerja yang tadinya went di dalam kalimat negatif menjadi go setelah kata did not. Contoh yang berikutnya adalah yang tidak menggunakan verba. Kita tinggal menambahkan not setelah to be, was, atau were. Contoh kalimatnya, I was not born in Semarang 13 years ago. Saya tidak lahir di Semarang 13 tahun yang lalu. We were not late to come to the meeting last night. Kami tidak terlambat datang ke pertemuan tadi malam. Mudah sekali ya. Namun jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa selalu like, share, komen, dan subscribe. Pola kalimat yang ketiga atau yang terakhir adalah interrogative atau kalimat pertanyaan. Rumusnya did diikuti subjek, kemudian verb one dan diikuti complement atau pelengkap. Jika kalimatnya tidak menggunakan verba, maka rumusnya menjadi to be, was atau were, diikuti subjek, kemudian complement, dan diakhiri dengan question mark atau tanda tanya. Contoh kalimatnya, did your parents live in Bandung 10 years ago? Responnya, yes they did, jika memang orang tuamu tinggal di Bandung 10 tahun yang lalu. No they didn't, jika tidak. Did Raina and Reina go to Bali last month? Yes they did. No they didn't. Raina dan Reina kata gantinya adalah they. Maka respon dari pertanyaan ini kita menjawabnya menggunakan yes they did atau no they didn't. Sekarang contoh yang menggunakan to be. Were you born in Semarang 13 years ago? Yes I was atau no I wasn't. Were we late to come to the meeting last night? Yes we were. No we weren't. Ini adalah contoh-contoh kalimat tanya. Hal-hal yang perlu diingat dalam kalimat past tense antara lain, dalam simple past tense affirmative, kita menggunakan kata kerja bentuk kedua atau verb to untuk semua subjek. Dalam kalimat negatif dan interrogatif, kita menggunakan kata bantu did. Dan kata kerjanya menggunakan verb one atau kata kerja pertama. To be was digunakan jika subjeknya tunggal. Contohnya, I, she, he, it, the boy, my mother, dan lain-lain. Yang menunjukkan subjek tunggal. Sedangkan were dipakai untuk subjek you dan subjek jamak. Misalnya, we, they, the students, the children, dan lain sebagainya. Poin yang perlu diingat berikutnya adalah did not bisa disingkat menjadi didn't, was not menjadi wasn't, dan were not menjadi weren't. Keterangan waktu yang biasa dipakai dalam kalimat past tense atau simple past tense adalah last bla bla bla. Misalnya, last week, minggu lalu, last month, bulan lalu, last year, tahun lalu, dan sebagainya. Lalu yang kedua yang menggunakan kata ago. Misalnya, a week ago, 1 minggu yang lalu. 2 months ago, 2 bulan yang lalu. 10 years ago, 10 tahun yang lalu. Keterangan waktu yang lain yaitu this morning, tadi pagi, yesterday, kemarin. Dari keterangan waktu ini kita mengetahui bahwa kejadian itu terjadi pada waktu lampau atau waktu yang sudah lewat. Ada 2 jenis verb atau kata kerja dalam bahasa Inggris. Yang pertama regular verb dan yang kedua irregular verb. Kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu regular verb atau kata kerja beraturan.
Untuk membentuk verb kedua dari regular verb, kita tinggal menambahkan ed atau d di belakang verb 1. Contoh kalimatnya live menjadi lived, yang artinya tinggal. Decide menjadi decided, yang artinya memutuskan. Dari dua contoh ini kita tinggal menambahkan d ya. Contoh yang ketiga, play menjadi played, artinya bermain. Walk menjadi walked, berjalan. Study menjadi studied. Sedangkan ketiga jenis kata kerja terakhir kita menambahkan ed untuk membentuk menjadi kata kerja kedua. Sedangkan kata kerja yang kedua namanya irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Namanya saja kata kerja tidak beraturan, maka tidak ada patokannya ya dalam membentuknya menjadi kata kerja kedua. Contohnya, write menjadi wrote, artinya menulis. Go menjadi went, pergi. Drink menjadi drank, minum. Do menjadi did, melakukan atau mengerjakan. Namun demikian, ada irregular verb yang bentuk verb keduanya sama dengan bentuk kesatunya. Contohnya, read, read. Tulisannya sama, tapi cara membedanya beda ya. Read, read. Put, put. Cut, cut. Set, set. Keempat kata kerja ini bentuk kesatu dan keduanya sama. Masih ada bentuk seperti ini yang lainnya, nanti bisa dicari di kamus. Oke guys, this is the end of our lesson today. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, subscribe, dan klik tombol lonceng. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.